Saudara-saudari yang terkasih, seringkali apa yang kita ucapkan atau ekspresi kita itu menimbulkan reaksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya circle kita. Ketika misalnya sekelompok orang sedang berkumpul atau sedang makan, tiba-tiba salah satu di antaranya melihat sesuatu yang mengundang perhatian. Hei, lihat deh. Pasti semua orang langsung tertuju pada arah mata atau arah telunjuk. Dan yang tidak ngeh akan bertanya, apaan, kenapa sih akan begitu? Tuh orang kok lucu banget ya. Hidungnya mancung tapi mancung ke dalam, misalnya. Bukan body shaming, ini contoh. Lalu teman-temannya, oh iya ya, kok bisa ya ada orang kayak gitu? Oh iya, kenapa ya? Mungkin Tuhan menciptakannya belum selesai waktu itu. Itu contoh percakapan bercanda bisa jadi, hanya untuk membuat suasana gembira, atau bisa juga serius. Lihat deh, kok bisa ya? Dia warna kulitnya tidak seperti kita. Kok bisa ya? Kita putih, dia hitam, atau sebaliknya. Kita kan hitam, kenapa dia putih sendiri ya? Gitu ya. Misalnya. Dan saudara-saudari, dalam percakapan demikian, apalagi kalau itu dilakukan kepada orang-orang terdekat dalam hidup kita, kita sedang bersekongkol dengan lingkungan kita. Bersekongkol untuk apa? Bersekongkol membunuh karakter orang yang kita bicarakan. Kita sudah terbiasa juga ternyata bersekongkol seperti orang-orang Farisi. Untuk orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus, dan Yesus tahu itu. Kita juga seringkali tanpa sadar bersekongkol untuk membunuh karakter orang dengan membahas, membicarakan apa yang menjadi di mata kita kekurangannya, apa yang menjadi di mata kita kejelekannya. Padahal bisa jadi itu adalah cara Allah membuat diri yang bersangkutan sempurna. Kita membicarakan orang karena alasan apapun, dan mungkin punya pengalaman ketika ada dalam masalah, circle Anda tidak ada satupun yang menolong, yang bisa menolong. Tetapi siapa yang menjadi penyelamat bagi hidup Anda? Mereka atau dia yang selama ini kita bicarakan kejelekannya. Itu cara Tuhan menyempurnakan hidup kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita diingatkan, Yesus saja lemah lembut pada orang-orang yang hendak mencelakakannya. Kok kita bisa kasar pada orang yang tidak melakukan apa-apa pada diri kita? Kita bisa berkomentar di medsos begitu sadis, padahal orang itu tidak merugikan kita sedikit pun. Kenapa begitu? Yesus masih bisa lembut dan murah hati kepada orang yang jelas-jelas mau mencelakakannya. Kita diingatkan untuk semakin rendah hati, untuk semakin murah hati seperti Yesus Tuhan kita, guru kita, pembimbing peziarahan hidup kita di dunia ini.